Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal hasil penelitian saya terkait dengan analisis efisiensi penggunaan material pada proyek pembangunan gedung IT dan Training Center PT Bank Kapital Indonesia. Saya sendiri Aditya Bayu Pratama dengan NIM 411-200-10-114 dari Program Studi Teknik Sipil. Yang saya hormati Bu Reni Karnokinasi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan juga teman-teman yang berbahagia. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pada bab 1. Pada bab 1 ini membahas tentang latar belakang, yaitu pembangunan fisik berupa proyek konstruksi mencerminkan upaya serta usaha dari semua pihak yang mencerminkan suatu proses modernisasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Pada dasarnya, tujuan dari suatu pembangunan proyek dilandasi oleh motif ekonomi dalam upaya menciptakan konstruksi yang bermutu, hemat, dan tepat waktu. Pada pelaksanaannya, proyek konstruksi tidak terlepas dari material bahan konstruksi. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana cara mengefisiensikan suatu kebutuhan material berdasarkan volume pekerjaan. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan bahan material yang tidak efisien dengan melihat beberapa faktor untuk mengurangi intensitas sisa bahan material konstruksi. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyebab terjadinya penggunaan bahan material yang tidak efisien dan juga limbah hasil konstruksi. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mengefisiensikan proporsi penggunaan material agar mendapatkan volume pekerjaan yang efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan bahan material yang tidak efisien dengan melihat beberapa faktor untuk mengurangi intensitas sisa bahan material konstruksi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi terjadinya penggunaan bahan material yang tidak efisien dan limbah hasil konstruksi. Kemudian untuk manfaat penelitian yaitu memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis terkait efisiensi penggunaan material konstruksi sekaligus sebagai pembanding antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan yang kedua, yaitu untuk mengevaluasi terkait optimalisasi penggunaan bahan material konstruksi untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan biaya atau overcost dan juga limbah material yang dihasilkan. Untuk ruang lingkup dan batasan masalah, yang pertama, analisa ini hanya dilakukan pada sisa material yang dihasilkan dari pekerjaan struktural dan arsitektural. Kemudian yang kedua, material yang dikerjakan oleh subkontraktor tidak diidentifikasi, mengingat sulit untuk mendapatkan volume pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, volume yang dihitung hanya volume yang dipesan atau volume pengadaan bahan material konstruksi dengan volume material yang terpasang. Kemudian yang keempat, analisis menggunakan metode Pareto dan juga fishbone diagram. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2. Pada bab 2 ini membahas tentang tinjauan pustaka. Material adalah bahan dasar untuk membuat atau membentuk sesuatu. Nah, pada proyek konstruksi ini memerlukan bahan material. Material yang digunakan dalam melaksanakan konstruksi terdiri dari dua jenis, yaitu consumable material dan non-consumable material. Bahan material konstruksi biasanya disediakan oleh penyedia bahan bangunan, sehingga pihak pelaksana proyek pembangunan biasanya sudah memiliki supplier tersendiri. Sehingga perencanaan kebutuhan material diperlukan dengan maksud agar penggunaan material menjadi efektif dan efisien, sehingga meminimalisir terjadinya limbah konstruksi. Penggunaan bahan material yang tidak efisien dapat menimbulkan pembengkakan biaya atau overcost. Nah, seperti yang kita ketahui, keberadaan sisa material konstruksi akan terus terjadi seiring dengan berjalannya proses pembangunan ataupun pembongkaran atau renovasi yang dilakukan. Sisa material ini dapat diartikan sebagai segala jenis material yang berasal dari bagian di alam di bumi yang dipindahkan, diolah ke suatu tempat untuk kemudian digunakan pada proyek konstruksi. Jadi sisa material dapat dilakukan menjadi dua, yaitu demolition waste dan construction waste. Demolition waste ini limbah hasil dari pembongkaran atau renovasi proyek konstruksi, sedangkan construction waste itu berasal dari
limbah yang dihasilkan akibat dari pembangunan proyek konstruksi. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode Pareto dan metode Fishbone diagram. Metode Pareto sendiri yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis masalah utama yang ditimbulkan akibat berbagai gejala yang terjadi. Sedangkan metode Fishbone diagram digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Kemudian pengambilan data dilakukan dengan cara membagi data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri diambil dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diambil dengan cara studi literatur. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan gedung IT dan Training Center PT Bank Kapital Indonesia yang beralamat di Jalan Bangkaraya nomor 20C, RT 3 RW 5, Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk hasil penelitian, menghasilkan data primer berupa volume pekerjaan, volume pengadaan material, dan analisa harga satuan pekerjaan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh faktor penyebab sisa material. Selanjutnya, untuk analisis data, di sini terdapat volume pekerjaan yang terdiri dari volume material yang sudah dilakukan pengadaan dan juga volume yang terpasang. Dengan volume yang siap pakai dengan variabel A dan volume yang terpasang dengan variabel B. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap kedua volume tersebut untuk memperoleh volume sisa material yang dikerjakan. Selanjutnya, untuk perhitungan biaya sisa material dilakukan dengan cara volume sisa material yang telah dihitung pada volume pekerjaan dikali dengan harga material yang didapat dari analisa harga satuan pekerjaan dan juga harga dari supplier, sehingga menghasilkan biaya sisa material dengan jumlah sebagai berikut. Untuk analisis data, perhitungan dilakukan menggunakan metode Pareto. Dengan material sebanyak 20 jenis material dan biaya sisa material yang sudah dihitung tadi, diperoleh angka dalam juta sebagai berikut. Kemudian diperoleh juga persentase hasil sisa material dan juga hasil akhirnya berupa persentase kumulatif dari sisa material. Kemudian ada diagram Pareto dari hasil pekerjaan. Pada sumbu X berupa bahan material yang dianalisis, dan pada sumbu Y berupa biaya sisa, total biaya sisa dari material, sehingga didapat diagram sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya diagram Fishbone menganalisis tentang faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya ketidakefisiensian dari material. Berikut diagram Fishbone-nya. Untuk pasir uruk sendiri, penyebabnya penyimpanan pasir yang kurang baik, penanganan dan transportasi material yang kurang baik, dan juga kontrol dan pengawasan kurang, kondisi pekerja, kondisi cuaca kurang baik. Kemudian untuk beton ready mix, penyebabnya yaitu sebagian kecil dari kualitas beton tidak dapat digunakan, kerusakan pada tiang pancang, kemudian implementasi di lapangan yang kurang baik. Untuk tiang pancang sendiri, kondisi tiang pancang yang diterima kurang baik, terus tidak semua bagian tiang pancang masuk ke dalam tanah. Untuk galvanum dan gipsum sendiri, penyebabnya yaitu pekerja kurang terampil dan kurang berpengalaman, sehingga menyebabkan ketidakefisiensian material yang digunakan, dan juga koordinasi serta kontrol yang kurang baik. Kemudian untuk bagian keramik,
Kondisi keramik sebelumnya tidak dapat diketahui karena keramik berada dalam keadaan yang sudah dikemas. Selanjutnya, untuk bahan material bata ringan, penyebab ketidakefisiensiannya adalah ukuran sisa potongan terlalu banyak, perubahan desain, dan juga sisa potongan yang tidak dapat digunakan kembali. Untuk besi tulangan sendiri, disebabkan oleh ukuran sisa potongan tidak dibutuhkan pada elemen struktur, sisa potongan yang tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan untuk bagian genteng, itu disebabkan karena kelebihan kuantitas besi dan juga sisa potongan yang dapat digunakan kembali. Untuk batu kali, sisa hasil pembelahan batu yang tidak dapat digunakan kembali, serta kelebihan kuantitas beli. Berikut diagram alir pada penelitian ini. Kurang lebihnya itu saja presentasi seminar proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.